Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto dan Sasuke sedang menyusup ke dalam markas rahasia milik Amado. Saat mereka berjalan pelan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Salah satu Otsutsuki tampak muncul dari balik koridor dan berjalan ke arah sumber suara tersebut. Melihat hal itu, Boruto dan Sasuke langsung bergerak cepat dan mencari tempat persembunyian terdekat. Mereka juga segera menyembunyikan cakra mereka agar tidak bisa terdeteksi. Sasuke sempat berbisik, "Kita harus tetap tenang, jangan sampai dia merasakan kehadiran kita. Kita tak bisa menggunakan jutsu sekarang karena itu akan membuat cakra kita terbaca." Boruto mengangguk pelan dan membalas, "Iya, walaupun aku bisa menghilangkan diriku sendiri, cakraku tetap bisa dirasakan. Kalau aku memaksakan diri, kamu yang akan kesulitan nanti, Sasuke Sensei." Karena itu, mereka berdua tetap menahan diri dan memilih tetap bersembunyi tanpa mengaktifkan kekuatan mereka. Terlihat Otsutsuki itu melangkah perlahan ke arah kanan, lalu berhenti sejenak. Ia melihat sesuatu di lantai dan berkata dengan nada curiga, "Telapak kaki siapa ini? Jika aku menemukan siapa yang menyusup, aku akan menghancurkannya hingga tak bersisa." Setelah berkata demikian, Otsutsuki itu masuk ke dalam sebuah ruangan besar. Kemungkinan besar ia akan melaporkan kejadian ini kepada Amado. Setelah dirasa aman, Sasuke menghela napas dan berbisik, "Dia sudah pergi. Sekarang kita bisa bergerak." Boruto tetap waspada dan berkata pelan, "Kalau Amado benar-benar mengendalikan Eida, dia pasti sudah tahu kita di sini." Mata Senrigan milik Eida sangat sulit dihindari. Sasuke mengangguk dan menjawab, "Kau benar. Apa kau punya cara agar kita tidak terlihat oleh mata itu?" Boruto berpikir sejenak, lalu berkata, "Joga milikku sangat tahan terhadap genjutsu dan bisa mengabaikan penglihatan Senrigan. Tapi kalau aku mengaktifkannya, itu berarti aku juga harus melepaskan penyembunyian cakraku. Mereka bisa mendeteksi kita." Sasuke menatap Boruto dengan serius dan berkata, "Mungkin kita tidak punya pilihan lagi. Kalau mereka tahu kita ada di sini, kita harus siap bertarung. Sekarang atau tidak sama sekali." Boruto mengangguk dengan tegas. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak Otsutsuki tadi, dan masuk ke dalam pintu tempat ia pergi sebelumnya. Namun begitu mereka masuk, pemandangan yang mengejutkan menanti mereka. Di dalam ruangan besar itu, tampak pohon Shinju berada di dalam tabung raksasa, dan akarnya melilit tubuh para Sumeaka. Boruto terkejut dan berbisik, Itu pohon Shinju, kan? Tapi kenapa para Sumeaka masih hidup? Bukankah mereka sudah mati waktu di bumi?" Sasuke menjawab sambil mengamati dengan serius, "Mungkin ini bukan Sumeaka yang sama seperti dulu. Bisa jadi ini adalah makhluk baru yang dibuat Amado dari pecahan Jubi, hanya untuk mempercepat pertumbuhan pohon Shinju." Boruto tampak kesal dan berkata, "Aku tidak menyangka mereka sudah sejauh ini. Tapi kenapa tadi ada Otsutsuki di sini? Apa Amado bekerja sama dengan mereka?" Sasuke mengangguk pelan, "Mungkin saja. Tapi aku rasa Otsutsuki yang ini bukan bagian dari bawahan Shibai." Mereka berdua berjalan lebih dalam mendekati pohon Shinju. Boruto memandangi tabung itu dan berkata, "Pohon ini tampak berbeda. Biasanya, pohon Shinju tumbuh tinggi di atas tanah. Tapi yang ini ditanam dalam tabung besar. Apa tujuannya?" Sasuke menjelaskan, "Kalau aku amati, mungkin ini adalah benih awal pohon Shinju yang sudah dicampur Amado dengan sesuatu. Jika akarnya mulai tumbuh, bisa jadi dia akan memindahkannya ke bumi atau ke planet lain. Tabung ini sepertinya hanya digunakan untuk masa pertumbuhan awal." Boruto menoleh dan bertanya, "Tapi, sekarang mereka di mana?" "Aku tidak melihat mereka di sekitar sini." Sasuke kemudian berjalan ke sudut ruangan lain dan menemukan banyak tabung kecil berisi jasad Otsutsuki. Tubuh-tubuh itu tampak seperti telah diawetkan, jumlahnya pun tak terhitung. Melihat pemandangan itu, wajah Sasuke dan Boruto tampak serius dan marah. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan Amado sudah jauh dari batas kemanusiaan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Pintu terbuka perlahan. Boruto dan Sasuke segera bersembunyi kembali. Mereka menahan diri untuk tidak menghancurkan tempat itu meskipun mereka mampu, karena jika mereka melakukannya sekarang, mereka tidak akan mendapatkan informasi penting apapun. Tak lama kemudian, Amado dan beberapa orang lainnya termasuk Kawaki dan Kode masuk ke ruangan tersebut. Mereka berjalan ke arah pusat kendali. Amado terlihat menekan beberapa tombol sambil berkata, "Pertumbuhan pohon Shinju hampir selesai.
Hanya butuh sedikit lagi untuk sampai ke tahap benih. Setelah itu, kita akan pindahkan pohon ini ke planet yang sudah kita survei. Kode menjawab dengan antusias, bagus. Aku sudah tidak sabar menunggu hasil akhirnya. Tapi, bagaimana dengan Madara? Apa kau berhasil menyingkirkannya? Kawaki menjawab dengan wajah sedikit kesal, aku gagal mengalahkannya. Kukira dia tak sekuat itu. Tapi kenyataannya, dia sangat merepotkan. Entah apa yang ia gunakan aku tidak tahu, tapi kekuatannya sangat sulit dihadapi, terutama kemampuan limbo miliknya. Amado menoleh dan bertanya, apa dia sempat mengetahui keberadaan kita? Kawaki mengangguk, ya. Aku rasa dia sudah memberitahu aliansi soal tempat ini. Bagaimana kalau dia mengirimkan koordinat dimensi ini kepada mereka? Amado menjawab dengan tenang, jangan khawatir. Aku bisa mengubah koordinat dimensi ini sekarang juga. Mendengar semua percakapan itu, Boruto dan Sasuke makin yakin bahwa Amado berencana memindahkan pohon Shinju ke bumi. Namun, mereka sudah berhasil sampai di tempat ini sebelum koordinat diganti. Saat mereka masih mengintai, Otsutsuki misterius yang tadi kembali muncul dan berjalan mendekati Amado. Ia berbicara dengan suara datar namun tajam, tak ada gunanya kau mengganti koordinatnya, kalau tikus itu masih di sini. Amado terlihat terkejut dan menjawab, apa maksudmu? Apa kau mengatakan Madara masih berada di sini? Otsutsuki misterius itu melangkah perlahan dan berkata dengan nada tenang namun mencurigakan, kurasa ini bukan ulah Madara. Sepertinya ada penyusup lain yang berhasil masuk ke tempat ini. Mendengar hal itu, Kawaki segera bertanya, apa kau pikir itu Boruto? Amado yang mendengar percakapan tersebut langsung bereaksi cepat. Ia mulai menggunakan dojutsu miliknya, sebuah mata khusus yang mirip dengan Senrigan milik Eida. Namun berbeda dengan milik Eida, dojutsu milik Amado masih belum sempurna. Ia sadar bahwa jika menggunakannya terlalu lama, maka akan memberi dampak buruk pada matanya sendiri. Kode yang melihat Amado mulai menggunakan matanya itu langsung berkata, kenapa kau memaksakan diri menggunakan dojutsumu itu? Bukankah mata itu punya batasan? Gunakan saja Eida dan manfaatkan Senrigan miliknya. Tapi Amado menjawab dengan tegas, aku tidak sebodoh itu, Kode. Kau mungkin tidak menyadari, tapi aku lebih tahu apa yang sedang terjadi dengan Eida saat ini. Ada alasan kenapa aku tidak langsung mengendalikannya, dan akan aku jelaskan nanti. Amado lalu fokus pada dojutsunya dan mulai menyisir seluruh area markas untuk melacak keberadaan penyusup. Tidak lama, ia menemukan Boruto dan Sasuke sedang bersembunyi di balik dinding. Karena cakra Boruto masih disembunyikan dan jogannya belum aktif, keberadaannya masih bisa terdeteksi oleh mata Amado. Ia pun berkata dengan nada tenang, ternyata kita kedatangan tamu istimewa. Kawaki, sambutlah mereka yang sedang bersembunyi di balik tembok itu. Kawaki mengangguk tanpa bicara banyak. Ia mulai berjalan ke arah dinding yang dimaksud dan mengaktifkan karmanya. Wajahnya terlihat sangat serius. Sementara itu, Boruto dan Sasuke akhirnya memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Mereka bersiap, masing-masing memegang pedang Kusanagi. Kawaki melihat mereka berdua dan berkata dengan datar, Boruto, Sasuke, sebenarnya, apa yang kalian cari sampai nekat menyusup ke tempat kami? Sasuke menjawab dengan nada datar namun penuh tekanan, kami ingin tahu apa maksud dari semua ini. Pohon Shinju, para makhluk buatan yang mirip dengan Sumeaka, hingga tempat ini yang penuh dengan jasad Otsutsuki. Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Kawaki menjawab tanpa ragu, semuanya jelas. Kami ingin melanjutkan misi yang dulu sempat gagal saat bersama Jigen. Tujuan kami adalah mendapatkan buah cakra. Kami tidak akan berhenti sampai misi ini berhasil. Boruto langsung bertanya dengan nada curiga, kalau begitu, siapa Otsutsuki itu? Apa kalian bekerja sama dengan mereka? Namun sebelum Kawaki menjawab, Amado menoleh ke arah Kawaki dan bertanya pelan, apa aku harus melakukannya sekarang? Atau kau ingin bertarung dengan Boruto terlebih dahulu? Kawaki menggeleng dan menjawab tegas, lakukan saja sekarang. Yang penting rencana kita berjalan lancar. Aku ingin menjadi yang terkuat. Jangan biarkan Boruto dan Sasuke menghalangi tujuan kita. Kalau bisa, pastikan mereka tidak keluar hidup-hidup dari sini. Amado pun mengangguk dan berkata, maafkan kami, Boruto dan Sasuke. Tapi kami tidak sedang dalam posisi ingin bertarung. Jadi, matilah sekarang. Ia membuka sebuah portal dimensi yang mulai menyedot udara sekitar. Gravitasi di dalamnya begitu kuat. Boruto berkata dengan cemas,
portal ini punya gravitasi kuat. Aku harus segera menutupnya. Ia berusaha mengaktifkan Jogan untuk menghancurkan portal tersebut. Tapi sebelum sempat melakukannya, Kawaki yang sudah mendapat kekuatan dari ayah Momoshiki, bergerak dengan sangat cepat dan menendang Boruto serta Sasuke masuk ke dalam portal itu. Dalam sekejap, Boruto dan Sasuke terlempar ke dalam dimensi asing. Saat mereka membuka mata, pemandangan mengerikan terbentang di depan mereka. Ribuan Otsutsuki berdiri di kejauhan. Bahkan, terlihat Shibai Otsutsuki sedang duduk santai, menikmati buah cakra yang tampaknya dikumpulkan oleh bawahannya. Boruto melangkah mundur dan berkata dengan nada gemetar, "Tempat apa ini?" "Itu, bukankah itu Shibai Otsutsuki?" Sasuke yang juga terkejut menjawab, "Sepertinya ini adalah markas utama para Otsutsuki yang asli." Boruto menahan napas lalu berkata pelan, "Amado, dia sengaja mengirim kita ke sini. Dia berharap kita mati di tangan mereka." Para Otsutsuki perlahan mulai memperhatikan mereka berdua. Wajah mereka terlihat dingin dan penuh kewaspadaan. Mereka mulai mengepung Boruto dan Sasuke dari segala arah. Sasuke berkata pelan kepada Boruto, "Kita benar-benar terjebak. Untuk kembali ke tempat Amado sekarang sangat mustahil. Koordinatnya pasti sudah diubah. Apa kita akan bertarung di sini?" Boruto menatap sekeliling dan menjawab, "Mau tidak mau, kita harus melawan mereka. Tidak ada jalan keluar." Sasuke menanggapi, "Kita tidak punya cukup kekuatan untuk menghadapi ribuan Otsutsuki. Tapi mungkin jika Jogan MU bisa mencapai tahap keempat, kita masih punya harapan." Boruto menjawab, "Aku juga berharap begitu. Tapi guru, jika nanti terjadi sesuatu, tolong jangan mati. Aku tidak ingin kehilanganmu di sini." Sasuke menatap Boruto dan menjawab, "Kita tidak tahu takdir kita, Boruto. Tapi satu hal yang pasti, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Aku tidak akan lari." Dengan tekad bulat, mereka berdua mengaktifkan dojutsu masing-masing. Jogan dan Rinnegan bersinar kuat. Mereka berdiri saling membelakangi, siap menghadapi para Otsutsuki yang semakin mendekat. Salah satu Otsutsuki berkata dengan nada bingung, "Apa itu manusia? Apa urusan kalian di tempat ini?" Otsutsuki lain melihat lebih dekat dan berkata, "Tunggu, anak ini punya dojutsu Jogan. Jangan-jangan dia shinobi yang mengalahkan Dewa Otsutsuki beberapa waktu lalu." Yang lain menimpali, "Luar biasa, kau benar-benar membuat kami penasaran, bocah." Seorang Otsutsuki yang memiliki Rinne Sharingan memperhatikan Sasuke dan berkata, "Tapi siapa pria berjubah hitam itu? Auranya sangat kuat. Kekuatannya tidak biasa." Tiba-tiba 5 Otsutsuki menyerang secara bersamaan. Mereka menciptakan tulang-tulang kecil yang merayap dari tanah dan melesat ke arah Boruto dan Sasuke. Boruto langsung membuat Bunshin sebagai tameng, sedangkan Sasuke terbang untuk menghindari serangan itu. Sasuke berkata, "Serangan ini mirip sekali dengan milik Kimimaro. Tapi aku tidak yakin apa efeknya kalau tulang itu mengenai tubuh kita." Boruto menjawab, "Kita tidak boleh terkena sedikit pun. Serangannya bisa sangat mematikan. Ayo hati-hati, guru." Boruto kemudian membalutkan pedang Kusanagi miliknya dengan cakra senjutsu, lalu melemparkan puluhan kunai Hiraisin ke sekitar medan pertarungan, memposisikannya dekat dengan para Otsutsuki. Ia sedang menyiapkan strategi untuk teleportasi cepat di tengah pertempuran yang tampaknya tidak bisa dihindari. Para Otsutsuki yang berada di tempat itu mulai melirik ke arah kunai Hiraisin yang dilemparkan Boruto. Ekspresi mereka terlihat kebingungan. Mereka belum pernah melihat atau memahami seperti apa sebenarnya kekuatan dari kunai-kunai itu. Mereka hanya bisa menatapnya tanpa tahu apa yang akan terjadi. Sementara itu, Boruto mulai serius. Ia mengaktifkan Jogan tahap ketiga agar kekuatannya bisa meningkat. Setelah itu, ia menutup matanya sejenak untuk fokus menandai lokasi dari tiap-tiap kunai Hiraisin yang sudah tersebar di sekitar area. Setelah semua posisi ditandai, Boruto mulai berteleportasi secara cepat dari satu kunai ke kunai lainnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ia berpindah dari satu titik ke titik lain dengan membawa pedang Kusanaginya. Dengan setiap teleportasi, Boruto menebaskan pedangnya dengan presisi tinggi. Dalam waktu singkat, hampir 20 Otsutsuki dari kalangan bawah tertebas. Tubuh mereka terbelah, mulai dari leher hingga lengan, hancur karena kecepatan dan kekuatan serangan Boruto yang tidak terduga. Sasuke yang saat itu berada di udara hanya bisa menatap pergerakan Boruto dari atas. Dalam hati, ia berkata, "Boruto benar-benar luar biasa.
Dia adalah rival yang cocok untuk anak Momoshiki. Semakin kuat musuh yang ia hadapi, semakin besar kekuatan yang muncul dari dirinya. Aku tak tahu apa penyebabnya, tapi satu hal yang pasti, ini adalah kekuatan sejatinya. Aku harus selalu berada di dekatnya, untuk melindunginya dari serangan mendadak yang bisa datang kapan saja. Tak ingin terlalu jauh darinya, Sasuke pun turun mendekati Boruto. Namun, saat itu muncul seorang Otsutsuki yang berbeda dari yang lain. Ia adalah salah satu yang pernah dipercayai oleh ayah Momoshiki untuk menjadi calon dewa tertinggi. Ia berjalan pelan ke arah Boruto dan Sasuke sambil berkata, "Luar biasa. Bocah, hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, kau berhasil menumbangkan 20 Otsutsuki. Kecepatanmu benar-benar tidak kami perkirakan." Otsutsuki itu lalu memerintahkan bawahannya, "Segera beritahu Dewa Shibai Otsutsuki. Katakan padanya bahwa ada tamu spesial yang datang. Sebut namanya." Boruto. Mendengar perintah itu, salah satu Otsutsuki dari kalangan bawah langsung terbang ke arah kuil utama tempat Shibai berada, untuk menyampaikan kabar tersebut. Setelah memberi perintah, Otsutsuki yang tadi menggerakkan pasukannya. Mereka melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa henti. Boruto dan Sasuke mulai kewalahan karena serangan yang datang tidak memberikan jeda. Batu-batu besar mulai berterbangan ke arah mereka. Tak hanya itu, meteor berukuran besar, hampir seukuran biji udama, jatuh dari langit, mengarah ke posisi mereka. Boruto melihat ke atas dan berkata, "Sial, meteornya sangat banyak, aku tak yakin kita bisa menghindarinya semua." Sasuke lalu menggenggam tangan Boruto dengan erat. Boruto yang terkejut bertanya, "Hei, guru, kenapa kau memegang tanganku seperti ini?" Sasuke menjawab singkat, "Diamlah. Aku akan mengurus meteor ini sekarang juga." Ternyata Sasuke tidak hanya menggenggam tangan Boruto begitu saja. Ia menyerap sebagian cakra Jogan dari tubuh Boruto, membuat rinnegannya mengeluarkan asap cakra. Sasuke lalu menggunakan Amenoteji Kara untuk menukar posisi mereka dengan ratusan meteor di langit. Dalam waktu kurang dari 2 detik, meteor yang semula mengarah ke mereka berpindah arah dan menghantam para Otsutsuki di bawah. Boruto dan Sasuke pun berhasil terbang ke langit, menghindari serangan. Meteor-meteor itu meledak dahsyat di tanah, menciptakan badai besar. Asap dan debu tebal menyelimuti seluruh area. Boruto menatap Sasuke dengan takjub dan berkata, "Luar biasa. Ternyata kecepatan Amenoteji Kara milikmu jauh lebih cepat dari Hiraishinku." Sasuke menjawab sambil menahan napas, "Aku bisa secepat itu karena tadi menyerap cakra Jogan dari tanganmu. Tanpanya, mustahil aku bisa menukar posisi dengan meteor sebanyak itu." Tubuh-tubuh para Otsutsuki yang terkena meteor mulai hancur dan menghilang. Diperkirakan hampir 100 Otsutsuki dari kalangan terendah berhasil dilumpuhkan oleh serangan kombinasi mereka berdua. Padahal ini baru awal pertempuran. Namun tak lama kemudian, Boruto merasakan sesuatu yang janggal. Cakranya tiba-tiba berkurang drastis. Sasuke juga merasakan hal yang sama. Ia berkata, "Boruto, ini aneh. Cakraku tiba-tiba menurun drastis, padahal aku belum mengeluarkan semua kekuatan." Boruto menjawab, "Kau benar. Aku juga merasakannya." Apa yang sebenarnya terjadi? Tubuh mereka berdua pun mulai melemah. Hampir 40% cakra mereka terkuras dalam waktu singkat, membuat mereka jatuh ke tanah karena kelelahan. Sesaat setelah jatuh, Sasuke menatap tanah dan berkata, "Apa-apaan ini? Cakraku benar-benar terserap habis." Dari atas pohon besar, salah satu Otsutsuki muncul dan berkata, "Jangan terlalu percaya diri, makhluk rendah. Tempat ini berbeda dengan planet tempat tinggal kalian. Markas pusat Otsutsuki memiliki sistem pertahanan otomatis. Salah satunya adalah jebakan yang mampu menyerap cakra setiap penyusup yang menginjak tanah. Kalian yang kelelahan sekarang adalah bukti bahwa jebakan itu berhasil. Cakra yang terserap akan dialirkan ke pohon Shinju terbesar yang berada di kuil Dewa Shibai." Boruto mendengar penjelasan itu dan menjawab dengan kesal, "Menjengkelkan. Jika itu benar, berarti masih banyak jebakan lain yang belum kita sadari." Sasuke menimpali, "Cepat kita terbang. Jangan sentuh tanah lagi. Kita harus bertarung dari udara. Tempat ini benar-benar berbahaya." Boruto dan Sasuke memaksakan diri untuk terbang lagi ke langit. Namun saat mereka menoleh ke bawah, tubuh para Otsutsuki yang sebelumnya mati tiba-tiba berubah menjadi batang-batang besi hitam. Sasuke berkata, "Boruto, lihat, tubuh mereka berubah. Ini sangat aneh. Apa maksudnya?"
Boruto menjawab sambil kebingungan, aku juga tidak tahu. Mereka benar-benar membuat kepalaku pusing. Tak lama kemudian, salah satu Otsutsuki dengan Rinne Sharingan tertawa keras. Ia berkata, kalian benar-benar bodoh. Para Otsutsuki yang kalian kalahkan tadi hanyalah Kugutsu, boneka cakra. Mereka bukan yang asli. Kami tidak sebodoh itu untuk langsung menantang kalian dengan anggota asli. Kami tahu kalian berhasil mengalahkan ayah Momoshiki, jadi kami tidak akan meremehkan kalian. Otsutsuki itu melanjutkan, kami hanya menggunakan boneka untuk menguji dan melemahkan kalian. Setelah cakra kalian habis, barulah kami yang asli akan muncul dan menyelesaikan kalian. Pertarungan ini bukan soal kekuatan, tapi soal kecerdasan. Boruto menoleh ke Sasuke dan bertanya, jadi, semua itu hanya Kugutsu? Lalu bagaimana kita bisa membedakan mana yang asli dan mana yang boneka? Sasuke berpikir sejenak, lalu menjawab, aku yakin, dari ratusan yang ada di hadapan kita ini, beberapa adalah Otsutsuki asli. Tidak semuanya Kugutsu. Cara membedakannya adalah dengan melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap serangan genjutsu atau menghancurkan mata mereka. Jika matanya rusak dan tetap bisa bereaksi, maka dia pasti asli. Tapi kalau matanya hancur dan seluruh tubuhnya ikut hancur seperti Bunshin, maka dia hanya Kugutsu. Ini sama seperti boneka cakra yang pernah kita lihat di markas Toneri di bulan. Sasuke memandang Boruto dengan serius dan berkata, apa kau paham sekarang, Boruto? Kita harus lebih hati-hati mulai sekarang.